Selamat malam, perkenalkan saya Dr. Dia, saya dokter yang bertugas pada malam hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Angga. Angga usianya berapa? 50 tahun. 50 tahun. Alamat di mana, Pak? Jimbaran. Di Jimbaran. Kalau boleh tahu Bapak datang kemari atas keluhan apa? Batuk berdahak. Batuk berdahak. Sejak kapan Pak batuk berdahak? 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu. Apakah dahak yang Bapak rasakan bisa keluar dengan mudah atau sulit? Sulit dikeluarkan ya Bapak ya. Kalau boleh tahu warna dari dahak Bapak itu apa? Hijau. Apakah terjadi sesuatu yang memperberat pada saat Bapak selesai berolahraga atau pada saat Bapak tidur pada malam hari? Tidak. Apakah warna dari dahak Bapak tersebut? Hijau. Untuk sekali keluarkan dahak dalam sehari itu berapa banyak Bapak mengeluarkan dahaknya kalau boleh tahu? 1 sendok teh. Sekitar 1 sendok teh. Apakah berbau Pak? Tidak. Apakah Bapak sebelumnya punya riwayat merokok? Tidak. Bisakah Bapak menceritakan kronologisnya bagaimana sehingga Bapak bisa mengalami batuk seperti ini? Kemarin saya minum es. Minum es, lalu batuk berdahak seperti ini ya Pak ya. Lalu apakah ada kondisi yang memperberat ataupun memperingan kondisi batuk Bapak? Tidak. Tidak ada. Apakah Bapak punya riwayat merokok? Tidak. Keluarga Bapak sebelumnya ada punya riwayat seperti ini juga? Tidak. Bapak sebelumnya punya penyakit seperti ini? Tidak. Lingkungan sekitar Bapak bagaimana? Apakah berdebu ataukah Bapak sering bekerja di tempat-tempat yang kotor begitu? Biasa saja. Biasa saja ya Bapak ya. Apakah sebelumnya Bapak pernah minum obat? Belum pernah. Tapi Bapak atas keluhan yang Bapak rasakan di sini, saya akan melakukan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan bagian respiratori Bapak, gitu, bagian depan, bagian anterior Bapak. Nantinya saya mohonkan Bapak untuk melepas baju pada saat saya melakukan pemeriksaan. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, untuk itu saya persilakan Bapak untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu, sembari saya akan cuci tangan. Baik Bapak, untuk pemeriksaan kali saya mulai dari pemeriksaan yang pertama, yaitu pemeriksaan inspeksi. Mana pemeriksaan inspeksi ini saya akan lihat keadaan dari bagian dinding dada Bapak bagian depan. Itu saya lihat secara keadaan statis ataupun dinamis gitu ya Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya Pak ya. Bapak bisa menafas secara rileks. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan secara inspeksi di sini dalam keadaan statis, di sini saya nyatakan tidak ada massa, lesi ataupun deformitas pada bagian dinding dada Bapak. Tidak ada bentuk-bentuk dada yang abnormal seperti pigeon breast, funnel breast ataupun kelainan dada bentuk lainnya begitu. Lalu pada saat saya melakukan pemeriksaan dalam keadaan dinamis, saya lihat tidak ada retraksi dan juga tidak ada keselamatan gerak antara dada kanan dan kiri, serta untuk irama, frekuensi, kedalaman serta usaha dan pola nafas Bapak itu normal, di mana di sini frekuensinya sekitar 32 kali per menit untuk pernapasan Bapak gitu ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan selanjutnya akan saya lakukan adalah pemeriksaan palpasi. Di mana palpasi ini ada pemeriksaan palpasi nyeri tekan, pengeman dinding dada juga fomitus taktil gitu. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan penekanan untuk mengetahui apakah ada nyeri tekan di wilayah dada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya Pak ya. Apakah ada rasa nyeri Pak? Tidak. Baik, jika tidak ada rasa nyeri yang Bapak rasakan, sini saya nyatakan pemeriksaannya normal karena tidak ada rasa nyeri yang mengindikasikan adanya patah tulang ataupun massa begitu di bagian dada depan Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pengembangan dinding dada Bapak. Saya akan letakkan tangan saya di tengah-tengah bagian dada Bapak untuk nantinya saya lihat kondisi dari pengembangan dinding dada normal atau tidak. Begitu, apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaan. Saya akan letakkan tangan saya di sini dan akan saya himpit sedikit kulit yang agak kendul. Bapak bisa bernafas secara dalam Pak. Hembuskan. Baik, dari hasil pemeriksaan sini saya nyatakan normal untuk pengembangan dinding dada Bapak karena tangan saya pada saat Bapak menghembuskan nafas dan juga menarik nafas itu bergerak secara seimbang antara kanan dan kiri, yang menandakan bahwa kondisi kanan dan kiri antara dada Bapak itu normal ya Bapak ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fomitus taktil di sini untuk mengetahui apakah fomitus taktil di sini normal untuk kondisi Bapak di sini gitu ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya Bapak ya. Saat saya meletakkan tangan saya di bawah titik, Bapak saya mohonkan untuk ucapkan kata 99. Silakan Pak. 99. Silakan. 99. Silakan. 99. Baik, dari hasil pemeriksaan sini saya nyatakan normal untuk fomitus taktil, di mana saya menemukan bahwa adanya fomitus taktil yang meningkat di wilayah interkostal 2 dan 3 dan ada penurunan untuk fomitus taktil di atas perikardium di bawah diafragma ya Bapak ya, di mana itu kondisinya normal. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan yaitu perkusi untuk mengetahui bunyi dari suara dinding dada Bapak itu normal atau tidak. Selain itu saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui batas jantung dan juga batas paru hepa Bapak gitu ya Pak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan mulai pemeriksaannya. Saya akan mulai dari perkusi dinding dada terlebih dahulu.
Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan perkusi di sini untuk bagian di nada Bapak saya nyatakan normal, di mana untuk suaranya sini sonor dengan intensitas yang tinggi, nadanya rendah dengan durasi yang panjang yang merupakan suara yang normal untuk bagian dinding dada Bapak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui batas paru jantung Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan dari interkosta 2 ke arah inferior Bapak ya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya Pak ya. Baik, di sini ada perubahan suara Pak dari sonor ke redup yang terletak di selaiga ketiga. Saya akan lanjutkan ke arah inferior. Baik, di sini ada perubahan suara Pak dari suara redup ke suara sonor, di mana ini merupakan batas jantung bawah Bapak yaitu di selaiga kelima, sehingga batas jantung Bapak saya nyatakan di sini adalah dari selaiga ketiga hingga iga kelima, gitu ya Pak ya. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui batas paru dan hepar Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaannya di interkosta 2 di bagian mid clavicula dextra Bapak. Baik Bapak, ini sudah perubahan suara dari sonor ke peka, di mana itu merupakan batas dari paru hepar Bapak, di mana itu terletak batas pada selaiga ke-6 ya Bapak ya, itu merupakan batas yang normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan menggunakan stetoskop, menggunakan metode auskultasi untuk mengetahui suara dari bunyi nafas Bapak. Saya akan memeriksa di mana satu titik auskultasi sini adalah 1 kali ekspirasi dan inspirasi Bapak ya. Bapak bisa bernafas secara dalam pada saat saya melakukan pemeriksaan ini. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, saya akan melakukan pemeriksaannya Pak ya. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan secara auskultasi sini saya katakan ada suara hongki yang saya dengarkan di seluruh lapang paru Bapak, di mana di sini untuk hongki ini sendiri memungkinkan adanya beberapa penyakit dari bunyi nafas Bapak gitu. Sedangkan saya tidak menemukan ada suara bronkovesikuler di wilayah-wilayah lapang paru Bapak yang lainnya, sehingga saya tidak akan melakukan pemeriksaan transmisi suara seperti pemeriksaan bronkofoni, egofoni ataupun whisper pectoraloquy gitu ya Pak ya. Jadi di sini untuk pemeriksaannya saya nyatakan selesai. Bapak dipersilakan untuk menggunakan baju dan kembali ke meja pemeriksaan. Sebenarnya saya akan melakukan cuci tangan. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan saya katakan untuk pemeriksaan inspeksi, palpasi dan perkusi itu normal. Sedangkan untuk auskultasi saya menemukan adanya hongki di seluruh lapang paru Bapak, dan untuk frekuensi pernafasan Bapak itu sekitar 32 kali per menit gitu ya Bapak ya. Apakah ada yang ditanyakan untuk pemeriksaan kali ini? Tidak. Baik, jika tidak ada untuk keluhan yang Bapak rasakan, mungkin Bapak bisa kembali berkonsultasi ke dokter spesialis. Terima kasih untuk pemeriksaan kali ini. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Terima kasih.